Ya, ya, sampaikan. Oke. Jadi balik dari habis semua. Itu aja, kita jangan, asal jangan.
asal megang aja. Aduh, Bapak. Sono untuk Bapak Ian.
Wali Kota Bekasi yang kami hormati, Bapak-bapak, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran. أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ ذهب إلى أهله يترقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان عبثا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن Selanjutnya, ucapan selamat datang disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Bapak Haji dari Mulyana. Terima kasih, kami persilakan. Untuk menghadiri acara kegiatan-kegiatan buka bersama dan pemberian bantuan sekaligus juga mungkin sholat tarawih bersama di tiap kabupaten se-Jawa Barat. Bapak-bapak, ibu dan sekalian, khususnya pada Bapak Ketua DPD Golkar Jawa Barat dan rombongan, kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Bekasi. Inilah Kabupaten Bekasi di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, dan Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan, ada 182 desa, ada 5 kelurahan. Ini termasuk yang 5 kelurahan. Dan RW di sini ada 1.116. RT ada 8.271. Jumlah penduduk 2.700.000 Pak di sini. Hak pilihnya hampir 1.800.000 untuk di Kabupaten Bekasi. Dan perolehan suara pada pemilu dahulu memang Golkar urutan kedua, di sini ada 8 kursi. Untuk Demokrat 9 kursi, PKS 8 kursi, PDI 7 kursi. Yang lainnya ada P3 4, PAN 4, dan Hanura dengan Demokrat. Itu perolehan suara di Kabupaten Bekasi. Untuk tahun ini dan juga dalam waktu dekat ini juga di Kabupaten Bekasi akan dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang insya Allah proses pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Oktober dan dilaksanakan pemilihan pada tanggal 11 Maret 2012 dan dilaksanakan pada 11 Maret 2012 pelaksanaan pemilihan dengan tahapan-tahapan dimulai pada bulan September. Itu sekedar informasi kepada Bapak. Dan desa kelurahan ini memang kelurahan yang terpadat di Kabupaten Bekasi. Di kecamatan lain ada hanya jumlah pemilih 17.000, 23.000. Di kelurahan ini satu kelurahan bisa 89.000. Jadi hampir beberapa kecamatan sama dengan di satu kelurahan sini. Bila dibandingkan kecamatan terpadat Tambun Selatan ini hampir 600.000 kurang jumlah penduduknya, dan hak pilihnya hampir 320.000 untuk kecamatan Tambun Selatan ini. Terus kita informasi untuk diketahui Bapak dan saya selamat datang. Dan ini adalah memang Pak Yance, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, sudah 3 kali jadi bupati, 3 kali dipilih. Ya. Pertama dipilih Pak Yance pertama, kedua dipilih, ketiga kalinya juga dipilih, aturan tidak boleh. Jadi diserahkan kepada istrinya untuk mewakili Pak Yance. Ya. Jadi bupati 2 kali, 3 kali, cuma aturannya tidak boleh, jadi diserahkan ke istrinya. Sekarang
istrinya yang menjadi Bupati Indramayu. Tapi kalau kata Pak Yance tetap saja Bupati Indramayu masih di bawah saya katanya. Itulah Pak, dan juga memang perlu diketahui bahwa inilah sosok Pak Yance. Memang di Jawa Barat cukup terkenal, orangnya tegas, lugas, dan bijaksana, dan cukup berani dalam pengambilan kebijakan, sehingga sampai terpilih 3 kali menjadi bupati di Jawa Barat ini, khususnya di Indramayu. Maka kalau saya lihat kepemimpinannya, saya pun ingin belajar sebetulnya. Setelah saya sampai ke Indramayu, saya banyak belajar bagaimana sebetulnya Pak Yance. Ternyata Pak Yance di sini adalah betul-betul bermasyarakat. Saya pun wakil bupati sudah 4 tahun kalah Pak. Kalau saya lihat Bapak kondangan semuanya acara, ada seluruh kiai seluruhnya dikunjungi. Saya belum sampai, sudah 4 tahun ini belum karena di sini mungkin lebih banyak Pak. Saya belum bisa menyampaikan seperti itu. Tapi kalau kata Pak Yance tidak perlu banyak, yang penting niatnya ada. Saya kalah di situ. Dan terima kasih banyak dibimbing oleh Pak Yance. Ternyata banyak kekurangan saya. Setelah saya bandingkan, saya evaluasi, saya belajar di Indramayu. Ternyata wajar kalau Pak Yance ini dipilih 3 kali, wajar Pak. Dan saya salut dan bangga. Ini yang saya belum bisa ikuti. Dan saya baru jadi wakil di sini Pak. Memang belum bisa berbuat banyak, ya. Belum bisa berbuat banyak. Dan saya belajar ke sana, banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya tanya ke masyarakat, saya tanya ke tokoh, tanya ke masyarakat yang kecil seluruhnya, bahwa sosok Pak Yance dan apa yang Bapak sampaikan ke saya, ada beberapa pituah dan petunjuk yang Bapak sampaikan. Setelah saya laksanakan itu betul-betul cukup berharga. Sehingga apa kata Bapak, kita harus dekat dengan masyarakat, dekat dengan RT RW, dekat dengan kepala dusun, walaupun kepala desa, camat dan lainnya, tapi yang lebih dekat lagi adalah masyarakat dan RT RW. Itu setelah saya perhatikan, saya pelajari, saya renungkan, itu memang cukup baik sekali. Jadi mungkin saya juga mohon bimbingan Bapak untuk selanjutnya. Saya ini ke depan, bagaimana saya bisa menjadi seperti Bapak, jadi idola di Indramayu dan bisa jadi contoh di Indramayu. Mungkin ke depan mari kita doakan bersama. Sosok inilah mungkin yang kita akan idam-idamkan, kita akan cita-citakan. Kalau saya telah turun ke Indramayu, bagaimana untuk memimpin Jawa Barat ke depan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari sama-sama kita mohonkan. Nanti mungkin kita akan pada Bapak RT RW, nanti saya akan bagikan bagaimana sosok Pak Yance. Saya sudah minta, sudah dibuatkan baik itu CD dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa lihat di sana bagaimana kedekatan RT RW dengan seorang bupati. Tidak seperti di kabupaten lain mungkin. Saya lihat RT RW berani langsung. Kalau di sini kan kita agak sulit. Saya aja waktu bupati kadang-kadang belum seluruhnya kita seperti itu. Itulah Pak, saya salut dan bangga dengan komitmen Bapak. Wajar kalau Bapak ke depan, sangat wajar kalau Bapak ini jadi Gubernur Jawa Barat, itu sangat wajar Pak. Sebab inilah, pertama seorang gubernur harus mengetahui bagaimana keinginan masyarakat. Bapak sudah pengalaman 3 kali jadi bupati sekarang ini. Bapak sudah pengalaman. Jadi kalau buat jadi gubernur kayaknya sudah tidak susah lagi. Oh, inilah keinginan masyarakat yang sebenarnya. Oh, inilah keinginan RT RW yang sebenarnya. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Dan mohon maaf Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua KPI di sini. Saya memang kemarin merepotkan Bapak. Saya mohon izin. Alhamdulillah saya diberi izin di sini. Tapi di sini pun bukan jadi ajang kampanye. Mohon maaf, ini hanya ingin silaturahmi. Seorang pengurus partai Jawa Barat ingin silaturahmi. Inilah tujuannya, ingin silaturahmi. Setelah silaturahmi mengetahui dekat kita bagaimana, dan tentunya ini yang saya dengar, saya mohon maaf saya mengganggu kegiatan bapak-bapak dan juga diserahkan izin ini. Dan ini juga katanya nanti dari rekan-rekan pengurus Golkar bahwa masjid ini karpetnya akan diganti merah dengan warna yang baru. Dan kebetulan Bapak Ketua DPD Golkar Jawa Barat juga mengetahui keinginan di sini, sehingga sudah 5 bulan sudah dibawa ke sini. Untuk contoh pertama sudah dimulai oleh Bapak Ketua DPD Golkar dengan 5 bulan. Mungkin nanti dari PK, dari pengurus DPD Kabupaten dan Kota Bekasi yang mau menyumbang silahkan. Harga karpetnya 1.400.000 per lembarnya. Sekaligus mohon bantuan untuk kita dengan kehadiran Ketua DPD Golkar di sini, kita harus ganti karpet ini dengan yang baru. Membantu masjid ini tentunya nanti, walaupun ini perlu bantuan, dan juga para anak yatim saya lihat tadi sudah disiapkan, dan
baik berhasil dengan di Mamayu Kabupaten di Kabupaten Indramayu baik dengan terutama dengan program pengalaman saya itu mampu meningkatkan dan mengembangkan masyarakat di daerah Indramayu karena beliau menemukan yang tepat dengan orang baru. Saya berpikir bahwa tipe-tipe seperti itulah yang membutuhkan oleh bangsa kita lagi. Mudah-mudahan sedikit program tadi bisa memberikan pencerahan kepada bapak-bapak hadirin semua. Didampingi oleh Bapak Wakil Bupati dan Bapak Wali. Akan kembali ke depan untuk selanjutnya penyerahan. Kami mohon Bapak Ibu dari ada sedikit bantuan untuk 75 orang yang diambil dan 75 orang di rumah. Mudah-mudahan sama-sama. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi wasilah dan menjadi doa bagi pencapaian kita. Terima kasih.
Kiai, saya sendiri mohon diizinkan mewakili Yayasan Persatuan Jati Mulia yang sebenarnya dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat yang menaungi kegiatannya. Ada namanya Masjid Raya Jati Mulia, ada yang dikatakan KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Jati Mulia, Majelis Taklim Ibu-Ibu Mahathir Khairat, dan ada pendidikan untuk TK dan TPA. Insya Allah dalam waktu dekat atas dorongan Bapak Wakil Bupati kita akan dirikan koperasi syariah yang mudah-mudahan berguna. Bapak yang dan Ibu yang saya hormati, rasa syukur itu, rasa gembira itu lebih tertanam lagi pada kita semua di saat ini berkumpul. Ada umarah, ada ulama, ada masyarakat yang kita menyatu untuk membangun masyarakat ini untuk maju lebih ke depan. Kita di Masjid Raya Jati Mulia dengan tangan terbuka membuka pintu kita selebar-lebarnya, dada kita selapang-lapangnya terhadap amalia yang untuk kebaikan masyarakat. Baru saja kita saksikan tentunya sumbangan dari Bapak Yance atau Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, baik itu untuk fakir miskin duafa bagi masjid maupun pergantian karpetnya di Masjid Raya ini. Mudah-mudahan ini bukanlah yang terakhir, tetapi awal dari segala-gala kita mengucapkan perhatian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal kalau ketemu umarah, ketemu masyarakat, ketemu ulama, saya berpikir dalam hati saya dalam satu dialog imajiner. Dialog imajiner yang saya tanamkan dalam pikiran saya pada saat saya terbang naik pesawat dari Jakarta menuju Yogyakarta. Saya berdua dengan teman saya. Lantas 5 menit dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke timur tentunya. Sampai di daerah Jati Mulia ini kok pesawatnya naik turun truk-truk, kayak jalannya tidak benar, mungkin karena adanya. Nah, ini yang saya rasakan bukan pada pimpinan kami. Ini sini hampir ini sampai di Bekasi, sampai di Jati Mulia, pantasan jalannya, padahal itu pesawat. Bapak yang saya hormati, inilah yang ingin saya sampaikan dalam dialog imajiner saya. Mumpung di sini ada Bapak Wali Kota Bekasi yang notabene tetangga kita, ada Bapak Wakil Bupati yang mudah-mudahan terilu hatinya untuk segera menanam jalan kita, ada Bapak Yance Ketua DPD Golkar yang punya power cukup besar terhadap apa yang kita namakan umarah. Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, tidak banyak barangkali yang disampaikan hari ini, tetapi barangkali terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Yance, pada Bapak Wakil Bupati, Bapak Wali Kota dan segenap jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan perhatian yang serius pada masyarakat terutama di Jati Mulia ini. Tidak banyak yang kami sampaikan tentunya. Mudah-mudahan amal bakti, perhatian, segala sesuatu yang Bapak berikan kepada masyarakat kita, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya. Demikianlah saya sampaikan, dan lebih dan kurangnya saya ucapkan dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dengan para keluarga besar Partai Golkar,
baik dari Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi yang saya cintai, saya banggakan. Secara umum juga dengan masyarakat kecamatan, kelurahan Jatimulya yang saya cintai, saya banggakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi itu penting. Kalau kemudian saya datang ke sini, bukan kemudian saya pengen jadi gubernur. Kalau kemudian orang datang silaturahmi, tujuannya adalah bagaimana kita memperbanyak usia, kemudian memperbanyak rezeki. Dengan upaya-upaya semacam ini, insya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita semua. Manjasa wajah, siapa yang itulah yang dapat. Yang terhormati para alim ulama, para sepuh, khususnya Ketua Yayasan Persatuan Mahasiswa yang mulia Bapak Dr. Haji Rumsan Peneliti yang tadi sudah menyampaikan kata sambutannya. Yang kedua, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Mansur. Kemudian yang saya hormati Ketua KBIH Bapak Kiai Haji Mustafa Husain, yang tadi juga sudah banyak cerita tentang bagaimana Masjid Raya ini untuk bisa dimanfaatkan maksimal mungkin untuk kepentingan umat. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, yang juga Wakil Bupati Kabupaten Bekasi. Insya Allah tahun 2012 akan jadi Bupati Kabupaten Bekasi. Ini doa para di masjid, mudah-mudahan doa saya terkabul dan doa kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Wali Kota Bekasi, saya tidak mau menyebutkan PLT, nanti terus saja PLT. Jadi kita nyebutnya Wali Kota, supaya doanya sudah terkabul sebagai Wali Kota Bekasi. Ketua DPD Kota Bekasi, serta jajarannya, kemudian yang saya hormati saya banggakan PK di seluruh Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, PL, PD dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang saya banggakan. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, saya kemarin juga dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan sekarang ke Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi minta jadi satu, ya siap. Saya hadir dengan niatan silaturahmi. Kemudian supaya memberikan motivasi dan semangat pada keluarga besar Partai Golkar di dua wilayah, baik Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sedikit juga menjelaskan tentang nama. Saya takut Partai Golkar, PKPL, apalagi PKPL-nya, Ketua DPD Golkar sendiri nggak tahu apa, gimana kalau namanya ya. Ini Cina, Jawa, Kristen apa Islam. Ini kan jadi apa? Selalu menjadi pertanyaan kita. Maaf atas tertinggal Pak Ali Hasan tadi nggak disebutkan. Ketua fraksi DPD Provinsi Jawa Barat, bukan berarti merah-merah di PDI, tapi Soksi. Soksi itu yang mendirikan Partai Golkar. Dan yang ini juga anggota DPD Provinsi Jawa Barat yang juga dari Dapil Bekasi. Salah. Buat saya maaf, tapi ikut hadir di sini. Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan. Gimana sih saya ceritanya yang itu gimana? Nama aslinya saya Pak Kiai Irianto
Maluku. Itu gabung dengan Irian Barat pada saat itu 53, 58, 5 tahun ada di sana di Provinsi Maluku di Ambon. 55 saya lahir. Nah, ketika almarhum lagi meninjau ke Irian Barat, saya lahir, namanya Irianto. Nah, Irianto Mahfuz Didik. Jadi, insya Allah Irianto yang terpelihara kejujurannya. Cuma dia enak-enak begini aja. Nah, kemudian sebelum menjadi Departemen Agama, beliau pernah jadi bupati di Indramayu. Dan alhamdulillah setiap tahun kemudian tahun 2000 saya terpilih menjadi bupati. Jadi ini yang harus diketahui oleh kader Partai Golkar. Dan Irianto itu orang mana? Orang Manado apa orang mana? Bukan lagi orang Indramayu, Jawa Barat. Jadi Indramayu bukan maju di luar Jawa Barat, Indramayu Jawa Barat. Jadi kalau ketuanya Jawa Barat Partai Golkar dari Indramayu, ya wajar saja karena Indramayu masuk wilayah Jawa Barat. Nah, termasuk ketika kemudian juga bagaimana kemudian saudara-saudara semuanya mendorong saya menjadi calon gubernur Jawa Barat. Nah, ketika bicara masalah partai, maaf, bukan kemudian partai di masjid ini untuk kampanye tidak. Kalau kita bicara masalah politik, bicara masalah keagamaan juga harus politik. Bicara masalah ekonomi juga politik. Bicara masalah sosial budaya juga politik. Tidak ada yang dimulai dari politik. Ngomong kosong kalau sudah ini politik tidak boleh di masjid. Bohong. Itu orang yang memang mau membodohi kita. Saya ngomong kalau pegawai negeri sipil di Kabupaten Indramayu, Anda jangan kemudian tidak boleh berpartai politik dan tidak boleh mengetahui tentang politik. Sebab bagaimanapun pegawai negeri sipil punya hak-hak politik dan untuk keselamatan siapa? Untuk keselamatan mereka. Dan ketika tahu hak politik mereka dan mereka selamat dan tidak salah memilih, tidak salah memilih partai yang membuat dasar saya baik untuk rakyat maupun pegawai negeri sipil, termasuk keagamaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya katakan hal semacam ini yang penting adalah bagaimana ketika kemudian kita memilih partai politik harus tahu bagaimana partai politik yang memang bermartabat untuk kita. Diingat oleh kita semua, rakyat tidak melihat partai politik apa. Sebab sekarang ini ideologinya sudah jelas. Orang yang tadinya partai Islam sudah masuk partai nasionalis sudah biasa. Partai nasionalis masuk partai Islam nggak aneh. Ya, sakit hati dari Partai Golkar tidak bikin partai lagi nggak aneh. Sakit hati kalau sudah dia menjadi pengurus di DPD Golkar atau anggota legislatif atau jadi bupati, wakil bupati, tidak partai nggak aneh karena sudah menjaga ideologi. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimana rakyat tetap memilih orang itu, mencintai orang. Nggak kurang namanya Kadaris, Mulyana, Dokter, MM, Wali Kota Bekasi, Dokter. Tapi rakyat pun nggak lihat Dokter, rakyat pun nggak lihat Dokter, Mulyana, MSI. Yang dilihat rakyat, Bapak Dalis ini ngasih apa ke masjid raya ini? Betul lah. Memberikan apa kepada rakyat? Maaf kalau sudah tadi terlihat istri saya dari bupati di Indramayu yang ketiga. Saya 2 kali, kemudian ibu sekarang dari bupati. Bukan berarti saya berhenti dari bupati, yang jelas saya masih di atas bupati. Ya Bu.
3 kali. Apa ijazah istri saya? Hanya SRT A. Tapi karena selama ini tidak ikut dengan saya, melakukan pendekatan dengan rakyat dan kita kepada rakyat, bagaimana melakukan pendekatan dengan rakyat. Jangan salahkan ketika rakyat pada saat pemilu legislatif meminta dana, meminta beras. Pada saat pemilu legislatif atau pemilihan bupati wakil bupati atau kota, minta imbalan, pragmatis. Siapa yang ngasih beras saya pilih. Jangan salahkan rakyat. Sebab apa? Tidak pernah adanya silaturahmi. Diambil perlunya saja pada saat perlu pengen jadi wali kota, pengen jadi bupati, wakil bupati, baru datang. Jangan begitu kita silaturahmi itu terus selama hayat kita turbankan. Kalau kemudian saya tidak terpilih, kemudian saya datang ke sini ke Jatimulya, Kabupaten Bekasi saya pilih, bukan semata-mata pengen jadi gubernur. Insya Allah apa yang kita lakukan itu akan kita peroleh pada saat dengan orang yang malas, orang yang tidak mau bergerak, tidak mau silaturahmi, konsolidasi, tidak akan pernah mendapat kesempatan menjadi orang di mana pun berada. Dan mau pilih jadi anggota dewan atau pilih jadi bupati atau wakil bupati, orang yang pernah silaturahmi pengen menang, nggak ada itu ceritanya, nggak ada ceritanya. Wah, saya ini yang harus diyakini oleh kita semua. Bahwa keyakinan kita adalah bagaimana kemudian kita harus menjadi pemenang. Para pengurus yayasan Satuan Jatimulya, pengurus BKN, dan juga pengurus lainnya, para pejabat yang berada di wilayah Jawa Barat yang mudah-mudahan kita doakan semuanya diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu yang terhormat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka dengan para pejabat-pejabat kita, mudah-mudahan kita doakan beliau amanah insya Allah dan mantap niatnya. Ya, karena kalau mantap niatnya, insya Allah Allah kabulkan. Kalau kecil ini dihidangkan kepada 2 tamu tadi. Begitu 2 tamu datang dihidangkan, langsung tamunya ingin makan. Begitu tamu ingin makan, ada 20, kamu bagikan lagi kepada rakyat. Ternyata Pak, yang tadinya dari raja 20 dikasih lagi. Yang kita Jadinya nggak ingin. yang kami ucapkan selamat berbuka puasa
kepada tamu dan undangan lain, kami persilakan ke tempat hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten dengan Bapak Kiai sinten? Saya Mustafa Kusairi, Kiai Haji Mustafa Kusairi. Posisi di KBIH ya Pak? Ya betul, saya di KBIH yang sebelumnya sempat 2 periode saya menjabat sebagai Ketua DKM. Yang sebelumnya semenjak berdiri ini masjid saya dipercaya untuk sebagai Wakil Ketua DKM. Sejak masjid ini berdiri dari tahun 95 sampai dengan saat ini, alhamdulillah sekedar informasi bahwa masjid kita ini dibangun di atas tanah kurang lebih 5.200 meter persegi dan dibangun dengan swasembada penuh oleh masyarakat. Ya. Tadi setelah mungkin mendengar paparan dari Pak Haji Yance, mungkin ada pendapat Pak Kiai seperti apa Pak Kiai? Sebenarnya kalau secara umum satu momen yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan, dia memaparkan betapa pentingnya silaturahmi, sekaligus juga betapa pertemuan yang antara masyarakat, ulama, dan umara menjadi satu, menjadi hal yang prioritas bagi beliau, sehingga untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat, untuk kemudian mengambil langkah-langkah dan kebijakan apa ke depan yang terkait dengan kepentingan masyarakat tersebut. Jadi ada harapan untuk gubernur masa depan. Kalau secara pribadi Pak Kiai memandang sosok Pak Yance ini seperti apa Pak? Ya, figur yang tegas, lugas, dan luwes. Itu aja. Setelah mungkin Pak Kiai kan mendengarlah program-program Pak Yance selama ini di Indramayu yang merakyat, terus religi gitu ya. Kira-kira untuk beliau maju ke Pilgub ini dari masyarakat Bekasi ini seperti apa? Dengan catatan seperti yang konsep dia kemas selama ini, memaknai bahwa pentingnya umaro dan ulama juga masyarakat. Karena masyarakat terdiri dari itu. Pertama unsur ulama, umaro, dan masyarakat. Tanpa ketiga unsur, ya mustahil apapun yang dia inginkan nggak akan tercapai. Tapi dengan dia tetap merangkul 3 unsur, umaro, ulama, dan masyarakat, insya Allah merupakan satu modal besar untuk bisa lolos ke menjadi gubernur. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten dengan Bapak Kiai siapa nih Pak? Nama saya Haji Rumsas Arifin. Saya sebagai Ketua Persatuan Yayasan Jatimulia di Kabupaten Bekasi. Pak Kiai tadi itu setelah mendengarkan paparan dari Pak Haji Yance ya, mungkin pandangan Bapak ini terhadap sosok Pak Yance itu seperti apa? Begini, kalau saya melihat mungkin pertama sekali saya ketemu, tapi gebrakan beliau, acara beliau, terutama silaturahmi dengan masyarakat di Bekasi, Jawa Barat ini, khusus barangkali Jatimulia, itu sangat menyentuh. Pertama menyentuhnya begini, beliau buka bersama anak yatim, para du'afa, sekaligus juga memberi sumbangan ke masjid yang di Jatimulia ini. Barangkali saya juga melihat dari sisi
tayangan-tayangan tadi itu sangat menyentuh. Jadi kalau menurut saya Pak Yance ini sangat humanis, sangat memberikan perhatian kepada masyarakat. Bukan hanya retorikanya saja, tapi beliau actionnya, sampai ke mengundang pun beliau Golkar yang meminta untuk dapat bersama-sama dengan kami. Mungkin Pak Kiai mungkin sedikit banyak pernah mendengar sosok Pak Yance gitu ketika memimpin Indramayu ya. Memang beliau ini kan cukup dekat dengan masyarakat, dengan ulama, dengan visi misinya religius gitu ya. Kalau untuk sosok seperti beliau ini kan, menurut Pak Kiai kalau untuk ke Jawa Barat bagaimana Pak Kiai? Begini, Pak Yance ini sudah teruji sebenarnya memimpin Kabupaten Indramayu 2 kali periode, bahkan ada canda yang mengatakan 3 kali gitu. Tapi yang saya lihat lagi sementara ini Pak Yance ini sangat bersahaja, sangat memasyarakat. Kita berharap sebenarnya, tokoh-tokoh seperti Pak Yance inilah yang menjadi pemimpin kita, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Model-model tipe-tipe yang sekali ini yang kita harapkan lebih banyak. Jadi mungkin dengan actionnya beliau ini cukup mengesankan untuk pribadi Pak Kiai ya Pak Kiai. Iya, kami sebenarnya secara organisatoris hampir tidak ada hubungan, tapi beliau melihat barangkali masyarakat kami yang ada, sehingga beliau berkesan dan terkesan pengen memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kami. Bagi kami orang masjid, barangkali tokoh masyarakat di sini, ini kalau istilahnya kurang lebar tapak tangan kami, barangkali alam yang luas ini yang akan memberikan balasan kepada Pak Yance. Inilah yang sehingga tadi ada 70, mungkin lebih barangkali duafa maupun yatim. Saya sendiri, rasanya pengen meneteskan air mata pada bulan Ramadan ini. Ada orang yang memberikan perhatian, mau dari mana saja, yang penting pribadinya, keinginan beliau itu yang kami hargai. Mudah-mudahan Allah yang melipat gandakan pahala beliau. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum.